Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan sudah menolong, melawat dan memberkati kami. Kami meminta dalam anugerah-Mu ya Tuhan, kiranya Allah memperlengkapi kami, memberikan roh yang daripada Tuhan untuk kami dapat mengerti firman, terlebih lagi memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Berbicara bagi kami secara pribadi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dan pagi hari ini saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Bertepatan dengan hari ini adalah hari Pentakosta. Karena itu mari kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Papilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini tepatnya pada hari Pentakosta dalam peristiwa masa lampau yang pernah terjadi. Ayat 11 dikatakan bahwa mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi mereka. Bagian firman Tuhan ini membawa kita belajar bersama dan melihat tentang Pentakosta, baik dalam pandangan Perjanjian Lama maupun dalam pandangan Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta bukan hanya terjadi dalam konteks Perjanjian Baru. Ternyata bahwa Pentakosta itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Karena itu mari kita mau melihat meruntun dalam Perjanjian Lama. Kita lihat bahwa setelah bangsa itu keluar dari Mesir, maka bangsa itu mengadakan perayaan Paskah
Mereka mengadakan perayaan Paskah dan mereka menyembelih hewan Paskah atau domba Paskah dalam perayaan itu. Dan dalam perjalanan mereka setelah Paskah itu menuju padang gurun, dan dikatakan tepat pada 50 hari, pada hari yang ke-50 Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Peristiwa hampir sama, peristiwa hampir mirip seperti yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Karena kata yang digunakan di sana adalah kata berbicara tentang minggu-minggu atau 7 minggu atau hari yang ke-50, yang menunjukkan bahwa Allah memberikan 10 hukum bagi bangsa Israel pada peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi Pentakosta Perjanjian Baru hampir mirip. Saya mau membacakannya bagi kita. Bagaimana Tuhan datang kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Ayat yang ke-16. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Seperti api yang menghanguskan. Itu dalam konteks Perjanjian Lama. Terus kita mau melihat bahwa pada hari itulah Tuhan memberikan 10 hukum bagi Musa. Dan 10 hukum yang Tuhan berikan itu dalam bahasanya Musa, bukan dalam bahasanya yang tidak dapat dipahami oleh Musa, tetapi ditulis dalam bahasanya Musa, yang harus Musa sampaikan kepada orang Israel tentang 10 hukum itu. Berarti 10 hukum itu nantinya akan menjadi aturan bagi bangsa Israel dalam menjalankan hari-hari mereka di hadapan Tuhan. Dan inilah yang membedakan orang Israel dengan bangsa-bangsa lain, karena hukum mereka diberikan oleh Allah dalam ketetapan yang ilahi, dalam kemuliaan yang ilahi. Ini tentang Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, kita memahami Pentakosta Perjanjian Lama adalah Pentakosta dalam Perjanjian Lama di mana mereka pengucapan syukur oleh karena mereka akan melaksanakan panen gandum. Karena mereka melaksanakan panen gandum, maka malam itu mereka berkumpul bersama, bersiap-siap di rumah mereka, karena besok pagi mereka akan keluar dan memanen gandum mereka. Maka dalam Perjanjian Baru ini, orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di Yerusalem, mereka yang dari Arab, mereka yang dari Persia, mereka yang dari Libya, dan mereka dari Kirene, pada hari Pentakosta itu mereka datang ke Yerusalem karena ada 2 perayaan di sana. Yang pertama bahwa mereka mengingat kembali bagaimana Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Yang kedua, mereka akan bersama-sama dengan penduduk akan melaksanakan panen dan pengucapan syukur dalam perayaan panen itu sendiri. 2 hal ini yang terjadi dalam hari Pentakosta. Itu dalam konteks Perjanjian Lama. Maka Lukas mencatat dalam ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta. Ini tiba hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama konteksnya ini. Tetapi setelah dalam konteks Perjanjian Baru ada pemahaman makna teologianya yang mengajarkan tentang apa yang dibuat dalam Perjanjian Lama, dan itu terjadi dalam Perjanjian Baru dalam kerangka teologi yang diangkat oleh Lukas. Maka dalam konteks Perjanjian Baru dikatakan bahwa hari Pentakosta Perjanjian Baru adalah hari di mana Tuhan mencurahkan apa? Rohnya. Tuhan mencurahkan rohnya kepada para murid, kepada orang percaya pada masa itu. Seperti apa Tuhan mencurahkan rohnya? Seperti Musa mendapatkan 10 hukum Taurat, seperti itu juga Tuhan mencurahkan rohnya. Waktu Musa mendapatkan hukum Taurat,
Gunung Sinai itu, dan Musa ada di sana. Dan hal yang sama juga dialami dalam Perjanjian Baru. Pada saat mereka ada dalam perayaan itu, kalau di sini dalam Perjanjian Lama mereka ada di atas Gunung Sinai, dalam Perjanjian Baru mereka duduk di rumah lantai yang kedua. Mereka berdiri di atas juga, tapi di lantai yang kedua. Dan peristiwa itu mengungkapkan seperti itulah Tuhan datang kepada Musa, demikian juga Tuhan akan datang kepada para muridnya. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya seperti lidah api, dan mereka melihat semuanya itu. Maka dalam pemahaman teologianya adalah Allah tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri, tetapi Allah memberikan satu kehidupan yang baru bagi para murid yang telah ditinggalkan oleh Yesus. Dan yang kedua, kita mau melihat di sini, kalau dalam Perjanjian Lama Pentakosta adalah panen gandum, tapi dalam Perjanjian Baru Pentakosta setelah para murid mengalami pencurahan Roh Kudus, yang terjadi adalah penuaian jiwa. Kita membaca dalam Yohanes, maka di sana adalah katakan bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Penuaian terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. Pada saat pencurahan Roh Kudus, disitulah terjadi penuaian. Maka berkumpulnya orang di Yerusalem adalah kesempatan dalam penuaian besar-besaran yang terjadi. Sehingga ada beberapa penafsir katakan, para murid dan orang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjadi gandum pertama yang dituai oleh Allah. Setelah mereka dituai oleh Allah, maka mereka harus menuai gandum-gandum yang lain. Inilah yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Sehingga kalau dalam Perjanjian Lama mereka hanya menuai gandum, tapi dalam Perjanjian Baru mereka harus menuai jiwa-jiwa yang ada. Konteks Perjanjian Lama dalam Pentakosta dan konteks Perjanjian Baru dalam Pentakosta memiliki makna teologi yang dalam. Ini kita melihat bahwa inilah nilai keilahian yang Tuhan ingin buat supaya ada kesinambungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Lukas mencatat peristiwa demi peristiwa ini dengan begitu baik. Lukas mencatat, kenapa Lukas katakan ini adalah penuaian jiwa. Kalau kita membaca dalam surat Injil Lukas dan dalam Kisah Rasul, kita tidak menemukan tentang berita amanat agung. Matius, Markus, dan Yohanes kita menemukan berita amanat agung. Dalam Yohanes kita menemukan bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Tetapi dalam Injil Lukas dan dalam tulisan Lukas, berita amanat agung lebih dipertegaskan lagi. Sebagaimana yang dinubuatkan, sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Markus, mereka akan mendapatkan bahasa-bahasa baru, dan itu terjadi dalam tulisan Lukas ini. Lukas mencatat dalam Kisah Rasul, justru amanat agung sungguh nyata dan sempurna yang disampaikan oleh Lukas, bahwa orang bisa melakukan pekabaran Injil, orang bisa memanenkan jiwa, memenangkan jiwa setelah dia mengalami transformasi di dalam hidupnya itu sendiri. Perubahan yang terjadi di dalam diri para murid, itulah yang memungkinkan para murid untuk mengalami peristiwa penuaian jiwa-jiwa yang ada. Sehingga di dalam Injil Lukas kita melihat bahwa berita amanat agung dalam Injil Lukas itu diungkapkan dalam peristiwa Pentakosta. Berita amanat agung yang dikumandangkan Lukas justru ada dalam Pentakosta itu sendiri. Orang bisa menjalankan amanat agung setelah dia mengalami perubahan hidup. Orang bisa melakukan amanat agung setelah dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan orang bisa melakukan amanat agung setelah dia diperlengkapi oleh Tuhan dan diutus untuk mengerjakan pekerjaan Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang kita mau melihat dalam Kisah Para Rasul. Yang kedua, kita melihat juga bahwa Lukas fokus di dalam Kisah Rasul ini adalah fokus pada karya Allah melalui Roh Kudus. Bagaimana karya Allah
yang Allah buat melalui Roh Kudus membawa satu dampak yang besar bagi gereja Tuhan mula-mula pada saat itu. Sehingga Lukas melihat bahwa inilah satu momentum yang Allah telah kerjakan melalui penginjilan yang dilakukan oleh para murid. Karena itu maka John Stott mengatakan Pentakosta adalah kejadian terakhir dari rangkaian perjalanan Yesus bersama dengan para murid dalam pelayanan. Yesus mempersiapkan mereka 3 tahun. Yesus mempersiapkan para murid dalam pelayanan. Dan Pentakosta adalah puncak dari semua tugas, dari semua persiapan, dari semua pengajaran yang Yesus lakukan. Maka Injil Lukas melihat bahwa teologian Lukas mencatat dalam kisah para rasul ini pengajaran dan persiapan para murid untuk memenangkan jiwa. Sehingga Lukas melihat dalam bagian ini, maka John Stott mengatakan kematian, kebangkitan, dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi 1 kali. Yesus mati 1 kali, Yesus bangkit 1 kali, Yesus naik ke surga 1 kali, dan Yesus mencurahkan rohnya juga 1 kali terjadi. Oleh karena itulah maka kita melihat pada saat Allah mencurahkan rohnya di muka bumi ini, berarti masa baru telah terjadi dalam dunia ini. Masa baru telah terjadi dalam fase di mana kita melihat bahwa karya ilahi melalui pribadi ketiga telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga sebenarnya bagian firman Tuhan ini membawa kita untuk melihat bahwa pencurahan Roh Kudus telah Allah kerjakan di dunia ini, karena Allah telah mencurahkan dan Allah telah mengutus sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan kepada para murid, bahwa Dia akan mengutus seorang penolong, dan hari Pentakosta menjadi kegenapan yang Allah mau buat. Bagian ini menjadi sanggahan pernyataan karena ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang mengatakan bahwa akan ada Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama itu terjadi di Yerusalem. Pentakosta kedua terjadi di Amerika. Dan Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, Alkitab tidak pernah menjelaskan akan ada Pentakosta selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Tidak ada. Justru Pentakosta terjadi dalam konteks perjanjian lama yang semakin diperjelas dan dipertegas dalam konteks perjanjian baru. Maka kita memahami Pentakosta dalam perjanjian baru adalah karya Allah melakukan transformasi bagi para murid, yang mengubah para murid untuk membangun gerejanya, melakukan pekerjaan Tuhan yang besar-besaran ada. Sehingga pencurahan Roh Kudus yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan janji Tuhan. Alkitab tidak pernah lagi menjanjikan kalau Tuhan sudah mencurahkan rohnya, nanti Tuhan curahkan lagi rohnya di Indonesia. Tidak ada di Alkitab. Jadi peristiwa yang terjadi ini dalam konteks terjemahan, bahkan dalam konteks kasus, itu hanya terjadi 1 kali, dan itu berlaku untuk selamanya dalam segala fase dengan segala zaman. Dengan demikian, maka membawa kita untuk tidak lagi terpengaruh. Ada orang mau bilang Pentakosta ketiga nanti akan di Indonesia, penuaian besar-besaran. Ya, orang Indonesia sudah bertobat kok. Apakah orang Indonesia belum terima Yesus? Sudah. Kita sudah terima Yesus. Kita sudah terima Roh Kudus. Hidup kita sekarang dipimpin oleh Roh. Hidup kita sekarang dipimpin oleh Tuhan di dalam hidup kita. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Lukas mencatat dengan begitu baik sekali dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Pentakosta yang Allah kerjakan dalam yang ditulis oleh Lukas berdasarkan kisah para rasul ini. Dari bagian ini maka kita belajar ada 2 hal yang perlu dapat kita pelajari. Makna rohani sesuai dengan tema yang kita renungkan hari ini adalah kita diperlengkapi untuk menjadi saksi, dan saya mempertegas lagi kita diperlengkapi
untuk menjadi pemberita Injil dalam masa kini. Oleh karena itu, supaya kita dapat diperlengkapi, maka orang percaya harus mengalami karya Roh Kudus di dalam hidup. Untuk kita bisa diperlengkapi, maka orang percaya harus mengalami karya Roh Kudus, di mana di dalam pelayanan Allah membangkitkan kita, Allah menguatkan kita, Allah meneguhkan kita untuk melakukan pekerjaannya. Maka kita melihat setelah Allah mencurahkan Roh-Nya, pasal ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bagian firman Tuhan ini dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dalam terjemahan New International Version dikatakan bahwa mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa itu? Mereka yang berkumpul di Yerusalem, para murid dan orang yang percaya kepada Yesus yang berkumpul pada hari itu. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sangat jelas. Ayat yang kelima, pasal 1 ayat yang kelima, dikatakan di sana. Pasal 1 ayat yang ke-8 itu sangat jelas sekali dalam Kisah Rasul. Dikatakan pasal yang kelima sampai ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, itu sama artinya mereka sedang dibaptis atau mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah yang mengungkapkan bahwa para murid dipersiapkan. Para murid mengalami pengalaman rohani bersama dengan Yesus, di mana mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam pengertian mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus itu sendiri. Maka dikatakan bahwa pada saat mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka mengalami karya Roh yang sangat besar adanya di dalam hidup mereka. Baptisan Roh dan mereka mengalami kepenuhan Roh telah berdampak di dalam kehidupannya. Dampaknya apa? Ada perubahan hidup yang jelas di dalam diri mereka. Ada perubahan di dalam diri mereka yang jelas dalam segala keberadaan yang ada. Sehingga melalui bagian ini mengungkapkan bahwa pelayanan dalam konteks perjanjian baru adalah pelayanan yang bergantung kepada Roh Kudus. Pelayanan dalam konteks perjanjian baru adalah pelayanan bergantung pada karya Roh Kudus. Maka gereja-gereja sekarang adalah gereja-gereja yang bergantung kepada Roh Kudus. Gereja-gereja yang berharap kepada Roh Kudus, bersandar kepada Roh Kudus. Ini yang terpenting di dalam hidup kita sekarang. Bagian ini membawa kita dan mengingat kita untuk sadar kembali bahwa sekarang ini gereja bergantung kepada Roh Kudus, bukan bergantung kepada hal yang lain. Tetapi sangat miris dalam perkembangan sekarang yang terjadi. Kalau kita mau balik, kalau pada gereja mula-mula tanpa Roh Kudus, gereja mula-mula tidak mengalami dampak apapun. Gereja mula-mula ya. Kalau tanpa Roh Kudus membawa mereka, tanpa Roh Kudus menuntun mereka, tanpa Roh Kudus menolong mereka, mereka tidak akan mengalami dampak apapun. Tetapi menyedihkan sekarang ini. Karena apa? Masa-masa sekarang gereja ditentukan bukan karena Roh Kudus, tapi gereja sekarang dibuat seperti multi. Jadi gereja sekarang itu dibuat bahwa bergantung dengan orang-orang. Kalau di dalam gereja itu full band, gereja itu full AC, gereja itu full promosinya, pasti gereja itu ramai. Karena yang dikumandangkan adalah kita ini kepala, bukan jadi ekor.
Ini promosi yang dimunculkan. Sehingga orang-orang percaya sekarang, gereja-gereja sekarang, kita yang menjadi umat sekarang tidak menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Maka yang terjadi apa? Karena berebut menjadi kepala, baku sikut juga ada di dalamnya. Baku injak juga terjadi di dalamnya. Karena kepingin semuanya sudah jadi kepala, sesuai dengan berita khotbahnya, bahwa kita semua menjadi kepala dan semuanya. Lupa dengan segalanya. Kalau dahulu beda sekali, dahulu gereja bergantung kepada Roh Kudus, bersandar kepada Roh Kudus, berharap kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa perubahan di dalam gereja, Roh Kudus membawa perubahan dalam pribadi kita, Roh Kudus membawa perubahan di dalam diri kita. Tapi sekarang kita menyedihkan sekali di dalam diri kita sekarang ini. Bahkan dinilai lagi, oh di gereja sana ada Roh Kudus, di gereja ini tidak ada Roh Kudus. Ini sama-sama gereja Tuhan ini. Harusnya itu tidak boleh terjadi adanya. Harusnya itu tidak boleh kita terjadi di dalam diri kita dan semuanya. Karena kita ada gereja betul, itu karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Karena itulah maka membawa kita untuk belajar hari ini bahwa gereja pertama, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, setelah mereka mengalami karya Roh, mereka bergantung kepada Roh Kudus. Ini yang ingin ditekankan oleh Lukas di dalam Kisah Rasul ini. Peristiwa Pentakosta telah membawa kita untuk bergantung kepada Roh Kudus. Pentakosta telah membawa kita untuk berharap semuanya kepada Roh Kudus. Pentakosta membawa kita untuk hanya bersandar kepada Roh Kudus. Maka Alkitab dengan jelas sekali katakan, terkutuklah kita yang mengandalkan segala kekuatan dan kemampuan kita, tapi diberkati kita yang mengandalkan Tuhan. Terkadang kita lupa di dalam hidup kita bahwa saya harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bukan mengandalkan kemampuan, bukan mengandalkan potensi yang ada. Memang itu dibutuhkan, nantinya itu dibutuhkan. Tapi bukan itu yang bagian utama di dalam segalanya. Tapi bagian utama dalam hidup kita adalah kita mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak akan bangkit, nggak akan bisa. Sama tadi seperti Mazmur yang kita bacakan tadi. Kalau Tuhan mengambil rohnya dari kita, maka kita akan mati. Tapi ketika Tuhan memberikan rohnya kepada kita, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mengalami kehidupan yang baru. Sehingga peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang penting di dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita sekarang, kapan kita mengalami Pentakosta? Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami Pentakosta adalah pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, untuk kita mampu percaya kepada Yesus, Allah telah melahirbarukan kita di dalam diri kita. Kapan Allah melahirbarukan kita? Pada saat mulut kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam diri saya. Maka di saat itulah kita mengalami, karena tanpa kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Tanpa kita dilahirbarukan oleh Kristus, kita tidak akan dapat mengaku Yesus adalah Allah di dalam hidup kita. Sehingga tidak heran kalau hari ini kita mendengar ada orang yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Jangan kita heran. Tapi kita yang telah mengalami kelahiran baru, memampukan, memungkinkan, memastikan kita untuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga inilah Pentakosta terjadi di dalam diri kita. Karena dengan kelahiran baru terjadi di dalam diri kita, itu membawa kita untuk mampu meresponi akan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kelahiran baru terjadi dalam diri kita, kita dapat meresponi pertobatan. Dengan kelahiran baru yang dikerjakan di dalam diri kita, kita dapat meresponi keselamatan itu sendiri. Jadi jangan kita balikkan. Saya selamat karena saya meresponi keselamatan. Tidak. Kita ini mati. Tetapi ketika Allah melahirbarukan kita, baru kita hidup. Sebagaimana tadi Mazmur itu katakan, kalau Tuhan ambil rohnya dari kita, kita mati. Tapi pada saat Allah memberikan rohnya bagi kita, kita hidup. Nah pada saat kita dilahirbarukan oleh Tuhan, barulah kita dapat meresponi akan iman.
barulah kita dapat meresponi keselamatan, barulah kita dapat meresponi akan pertobatan. Kita sadar saya orang berdosa, saya membutuhkan Yesus, saya orang berdosa, saya harus terima Yesus supaya saya selamat dengan semuanya. Dan disitulah karya Allah bekerja di dalam diri kita. Bukan nanti dipanggil-panggil, ayo siapa mau terima Roh Kudus, maju sini, maju sini. Nggak bisa, kita ini nggak bisa kasih Roh Kudus. Pendeta nggak bisa kasih Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Kalau dia pribadi ketiga dari Allah Trinitas, maka dalam pemahaman Trinitas kita, Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, bukan keluar dari pendeta. Ini menyimpang jadinya kita nanti. Oleh karena itulah maka dikatakan bahwa Roh Kudus pribadi ketiga, dia lahir dan dia keluar dari Bapa dan Anak yang diutus untuk ada di dunia ini, untuk menemani, untuk membimbing kita, menuntun kita, membawa kita. Maka dalam tulisan Yohanes, surat-surat Yohanes itu begitu luar biasa sekali membahas tentang kristologinya. Karena apa? Di dalam surat-surat Yohanes pemahaman kristologi begitu kaya sekali dikupas di sana. Maka Roh Kudus sebagai pribadi ketiga yang diutus oleh Allah dan juga Allah. Dengan demikian maka kita tidak seorang diri, sehingga keselamatan yang kita terima itu bukan usaha kita. Keselamatan yang kita terima bukan karena kita meresponi itu, tetapi karena kita telah dilahirkan oleh Allah, maka kita menerima keselamatan itu sendiri. Implikasinya apa yang dapat kita lihat? Dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah yang memungkinkan kita untuk dapat bertobat. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus, itulah yang memungkinkan kita untuk bertobat. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita telah mengalami kelahiran adanya di dalam hidup kita ini. Maka baptisan menjadi simbol pertanda bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya telah mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Sehingga melalui sakramen yang dilakukan oleh gereja, melalui baptisan, itu menjadi satu simbol ketetapan yang kita diteguhkan, dimaknaikan, diungkapkan, diperlihatkan kepada umum. Ini orang ini telah mengaku dan menyatakan pernyataannya, dan dinyatakan ke depan umum bahwa dia menjadi pengikut Yesus. Inilah yang terjadi di dalam diri. Dan melalui pencurahan Roh Kudus, ada satu perubahan hidup di dalam diri kita. Melalui pencurahan Roh Kudus, ada perubahan di mana hidup kita bergantung kepada Roh Kudus. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita hidup sekarang bukan karena promosi, tidak. Karena Kristus mengasihi kita ada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar semakin mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita mau melihat dari bagian firman Tuhan ini. Peristiwa Pentakosta membawa orang percaya diperlengkapi dengan kata-kata baru. Peristiwa Pentakosta membawa orang percaya diperlengkapi dengan kata-kata baru. Ada kemampuan secara intelektual yang diberikan Allah di dalam diri orang yang percaya kepada Yesus. Kemampuan intelektualnya adalah dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Di luar dari pikirannya itu adalah pengetahuan intelektual. Dia sendiri gak bisa mampu untuk mencerna melihat, tetapi dalam iman dia meyakini bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Oleh karena itulah maka dikatakan peristiwa Pentakosta telah memperlengkapi orang percaya dengan kata-kata baru. Ayat yang keempat, di sana dikatakan, lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Mereka adalah orang Galilea, tapi ketika hari Pentakosta, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
Alkitab kita mengungkapkan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa seperti apa yang mereka ungkapkan? Dalam pemahaman yang kita lihat, ini adalah mereka berkata-kata dalam bahasa lain itu. Mereka mengucapkan kata-kata, berkata-kata dalam bahasa roh. Ini adalah bahasa roh. Tuhan memperlengkapi mereka dengan bahasa roh. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi mereka untuk berkata-kata. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengucapkan kata-kata. Pertanyaannya sekarang bagi kita, kata-kata Roh Kudus itu yang seperti apa? Kata-kata roh itu. Kisah Para Rasul memberikan satu pemahaman yang sangat menarik sekali. Kata-kata roh atau bahasa roh di dalam Kisah Rasul adalah bahasa manusia, bukan bahasa lain. Bahasa lain itu adalah bahasa yang dimana orang Galilea tidak mengerti bahasa orang lain, dan Tuhan kasih itu di dalam diri para murid. Jadi bahasa roh adalah bahasa manusia. Maka di sana dikatakan adalah bahasa lidah. Dia menggunakan arti bahasa lidah, bahasa yang keluar dari lidah, bahasa yang diucapkan dari lidah. Yang namanya bahasa yang diucapkan dari lidah, berarti kata-kata itu punya apa? SPOK. Dia punya tataan bahasa, karena bahasa itu keluar dari lidah. Kecuali kalau bahasa itu tidak keluar dari lidah. Kalau bahasa itu keluar dari perut, pasti bahasa katanya lain. Coba kalau kita keluarkan kata-kata dari perut, kita kira ada SPOK-nya enggak? Tidak ada. Tapi karena kata-kata itu keluar dari lidah, maka kata-kata itu punya kosakata. Makanya kadang-kadang minta maaf ini, kalau orang yang nggak punya lidah, dia ngomong itu kita nggak tahu apa sih yang dimaksud itu. Tapi karena kita punya lidah, jadi kata-kata kita itu punya SPOK-nya. Maka dikatakan bahwa mereka ini bahasa lidah. Bahasa lidah yang diungkapkan di sini juga dipertegas oleh ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-6 dikatakan, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 8. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 itu mengucapkan hal yang sama. Dua bahasa Yunani yang diucapkan sama. Kalau dari dalam ayat yang ke-4 itu glosa, bahasa lidah. Tapi ayat yang ke-6 dan ayat 7 dia menggunakan kata dialekeko, atau dari kata dialek. Dialek itu sama dengan logat. Jadi mereka berkata-kata punya logat. Mereka menggunakan bahasa lidah yang memiliki logat. Sehingga logat mereka itulah yang memungkinkan dan memastikan mereka ini dari mana. Coba kita tanya Ibu Marlina dengan logat logat sabun, dengan logat ini. Pasti ada logatnya. Pasti punya logatnya. Tanya Lasri orang Batak, pasti ada logatnya. Tanya Bapak Nando orang Manado, pasti ada logatnya. Oh kita tahu, oh ini orang Manado nih. Kalau ngomong begini, ini orang Manado. Oh ini kalau ngomong ini Pak Petrus berarti orang Toraja nih, logatnya logat Toraja. Oh Pak Lexi ini logat Ambon ini. Tapi logat Ambon dialek Makassar gitu. Nah ini kita ngomong ini bahasa lidah, dia punya logat, dia punya dialek. Maka di sini katakan bahwa bahasa roh itu bukan bahasa yang tidak dimengerti, bahasa yang dimengerti. Maka tadi korelasinya saya ungkapkan, ketika pada Pentakosta Perjanjian Lama Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa. Apakah Musa tahu atau tidak hukumnya? Tahu, mengerti. Ketika Musa katakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Bangsa Yahudi langsung tahu, oh jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Oh mereka langsung tahu. Nah bahasa itu juga yang disampaikan. Oleh karena itulah, maka dalam peristiwa Pentakosta Allah memperlengkapi para murid dengan kemampuan intelektual, kemampuan berkata-kata, kemampuan berbicara, kemampuan dalam bahasa. Kemampuan mereka berbahasa inilah
sampai kepada orang lain. Pertanyaan, kenapa dia menggunakan bahasa lidah? Kenapa dia menggunakan kata-kata ini? Mari kita mau belajar Alkitab mundur ke belakang. Pada saat Allah menciptakan manusia di Taman Eden, maka manusia punya satu bahasa. Karena manusia punya satu bahasa, maka Hawa bisa komunikasi dengan ular. Jadi di sana itu ular yang menyerupai iblis yang menyerupai ular. Tapi di situ konteksnya ular. Jadi jangan nanti kita bilang ular itu iblis itu ular, bahaya. Jadi memang di situ adalah memang betul-betul ular dan Hawa itu berkomunikasi dengan ular itu. Ular itu dengan bahasanya Hawa. Pertanyaan, kok bisa ya ular berbicara dengan bahasa manusia? Tapi itu yang diceritakan di dalam Alkitab. Ketika Hawa berbicara dengan ular, dan itulah kejatuhan manusia. Dan setelah manusia jatuh karena berkomunikasi dengan ular, yang kedua, pada saat manusia ingin membangun menara Babel, di situ manusia punya satu bahasa. Untuk membangun kesombongan mereka akan membangun satu menara sampai tinggi ke langit untuk menyamakan posisi mereka dengan Allah. Padahal ular di Taman Eden sudah katakan, kalau kau makan buah ini kau akan sama seperti Allah. Dan peristiwa menara itu juga itu sama. Mereka ingin mencari nama, satu bahasa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kacaukan bahasa mereka sehingga tujuan mereka gagal. Karena tujuan mereka gagal, mereka tidak bisa membangun menara itu. Nah, kembali lagi di peristiwa Pentakosta. Justru di peristiwa Pentakosta, Tuhan pakai bahasa supaya orang memuliakan Tuhan melalui bahasa yang ada itu sendiri. Sehingga ketika orang-orang Arab, orang-orang Persia, orang-orang Elam ada di Yerusalem itu sendiri, mereka mendengar ini orang-orang Galilea kenapa bisa bahasa Arab? Ini orang-orang ini kenapa bisa? Makanya Bill Graham katakan adalah Allah memampukan para murid untuk berkata-kata supaya menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Donald Guthrie katakan bahwa ini adalah mujizat. Maka karena ini adalah mujizat, dialek dan logat yang mereka ucapkan memungkinkan orang lain mendengar mereka seolah-olah mereka berkata-kata dalam bahasa mereka. Padahal para murid sedang mengucapkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah ini dia. Para murid mengucapkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa perbuatan Allah yang besar? Perbuatan Allah yang besar adalah Yesus mati dan bangkit. Itu perbuatan Allah yang besar. Jadi mereka menceritakan bahwa Yesus yang mati dan bangkit itulah perbuatan besar. Dan ketika para murid menceritakan itu, orang mengerti dan mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pada masa itu, orang menyampaikan pesan Tuhan harus menggunakan 3 bahasa itu. Kalau di luar 3 bahasa, dianggap ini tidak bagus. Dianggap ini bukan bahasa spiritual, bukan bahasa rohani. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada konteks itu adalah yang pertama bahasa Ibrani. Maka ketika Yesus memberitakan, Yesus pernah menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah bahasa Aram. Dan yang ketiga adalah bahasa Yunani. Oleh karena mereka dijajah oleh Romawi, maka Yunani menjadi bahasa resmi. Jadi bahasa resmi yang diakui dalam pemberitaan firman adalah 3 bahasa ini. Kalau ada yang memberitakan firman dengan bahasa yang lain, berarti itu bukan pemberitaan firman. Nah, kita melihat peristiwa Pentakosta, Allah justru membawa mereka mengalami peristiwa yang supranatural. Mengalami satu peristiwa yang besar adanya. Justru mereka menggunakan bahasa-bahasa setempat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Hal ini sama dengan apa yang dialami oleh Martin Luther. Pergumulan Martin Luther. Kenapa Martin Luther pada akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi rahib?
Dia adalah seorang sarjana hukum. Latar belakang dia adalah seorang hukum. Karena ayahnya ingin supaya ketika Martin Luther selesai dalam fakultas hukum, dia membantu ayahnya sebagai lawyer dalam pertambangan. Karena ayahnya punya tambang. Jadi Martin Luther dipersiapkan untuk menjadi pengacara di tambang ayahnya. Tetapi perubahan terjadi di dalam diri Martin Luther. Dalam pergumulan Martin Luther yang ada, kenapa Alkitab ini hanya diterjemahkan dalam bahasa Latin? Bagaimana orang-orang yang tidak mengerti bahasa Latin itu bisa mengerti Alkitab ini? Bagaimana orang yang tidak tahu bahasa Latin itu bisa memahami Alkitab ini? Pergumulan itulah yang memungkinkan Martin Luther mengambil keputusan untuk menjadi rasul. Akhirnya dengan pengetahuan yang dimiliki secara hukum, Martin Luther mengambil keputusan untuk menjadi rasul. Dan dia memikirkan untuk menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa Jerman. Sehingga dampak yang terjadi adalah terjemahan yang digagaskan oleh Martin Luther. Seorang Paus yang memiliki hati mulia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman, dan dia dianggap bidah, dan orang-orang Jerman menangkap dia dan dibunuh hidup-hidup. Dan dia mati dirajam oleh orang-orang Jerman. Karena ini tidak bisa diterjemahkan ke Jerman. Tapi dalam pergumulan mereka yang panjang, maka dikatakan bahwa mereka menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa yang ada. Ketika mereka menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa-bahasa yang ada, banyak orang akhirnya membaca Alkitab dan percaya kepada Yesus. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa mengubah bahasa-bahasa yang ada untuk memuliakan Tuhan. Melalui bahasa kita memuliakan Tuhan. Tidak harus kita menggunakan satu bahasa saja. Semua bahasa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sekarang ini bablasan bahasa roh. Bahasa roh bukan bahasa yang keluar dari lidah, tapi bahasa yang keluar dari hidup dan dari perut. Maka bahasa yang keluar dari hidung dan dari perut, dia tidak punya SPOK. Dia tidak punya logat. Dia hanya bunyi saja. Yang namanya bunyi berarti itu bukan bahasa. Bunyi ya bunyi, bahasa ya bahasa. Kalau bunyi ya, nah itu bunyi. Kalau saya ngomong ini bahasa. Jadi dibedakan antara bahasa dan bunyi. Nah sekarang ini orang mengartikan bahasa roh itu bunyi, pokoknya asal bunyi saja, kamu bunyi saja dari mulut. Itu bukan. Bahasa roh adalah bahasa manusia, bahasa yang Tuhan pakai untuk memberitakan kemuliaan Allah yang besar. Kita melihat apa yang terjadi melalui dampak yang terjadi itu, melalui peristiwa Roh Kudus yang Tuhan pakai bahasa untuk memungkinkan para murid. Kita melihat pelayanan Yohanes dan Petrus. Ketika Yohanes dengan Petrus dihadapkan pada Mahkamah Agung, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mampu mengungkapkan apologet mereka tentang Yesus Kristus itu sendiri. Lukas mencatat, mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki intelektual yang ada. Petrus dengan Yohanes bukan orang akademisi, tetapi mereka mampu memberitakan tentang Yesus Kristus dalam apologet mereka, dalam pernyataan iman mereka, dan justru orang kagum dari apa yang mereka katakan. Dan disinilah kita melihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan punya dampak yang besar di dalam hidupnya, oleh karena hidupnya ada Roh Allah yang bekerja di dalam dirinya. Karena Roh Allah bekerja di dalam hidupnya, memungkinkan dia untuk mengatakan kata-kata ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta telah membawa perubahan yang besar bagi orang percaya dan bagi gereja. Dan oleh peristiwa Pentakosta, gereja Tuhan bertumbuh. Dan oleh peristiwa Pentakosta, kita mengalami perbuatan Tuhan yang besar, sehingga orang percaya hanya hidup bergantung pada Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau dalam seluruh hidup kita hanya bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu